Analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN. Profil Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Direktorat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif merupakan salah satu direktorat di bawah Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Direktorat SDM Ekraf mempunyai tugas dan fungsi yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif di 17 subsektor ekonomi kreatif. 3 isu manajemen ASN dan Smart ASN. Tidak adanya sistem pengarsipan surat secara digital. Minimnya penggunaan media sosial untuk promosi kegiatan. Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi survei kepuasan peserta kegiatan. Surat merupakan salah satu media komunikasi yang sangat penting dalam suatu instansi, perusahaan maupun bentuk organisasi lain, baik untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal maupun internal. Setiap hal yang menyangkut kegiatan organisasi yang resmi selalu diwujudkan dalam bentuk surat. Saat ini masih ada beberapa kendala dalam pengarsipan surat, seperti tidak semua surat terarsipkan dengan baik, pembuatan penindaklanjut tujuan disposisi dari kepala bagian terkait yang terkadang memakan banyak waktu. Untuk itu, sistem yang diperlukan yang mampu menangani pengarsipan surat dalam penyimpanan maupun pencarian suatu yang dibutuhkan di waktu yang tepat dan cepat, sehingga dapat mempercepat proses selanjutnya. Dampak dari tidak adanya sistem dalam pengarsipan surat secara digital yaitu: yang pertama, surat tidak terarsipkan dengan baik. Yang kedua, sulit mencari file surat. Yang ketiga, pendisposisian surat membutuhkan waktu yang lama. Dan yang keempat, hilangnya surat-surat penting. Sosial media. Untuk 3 tahun terakhir sosial media benar-benar telah merubah dunia internet. Bahkan sosial media telah mengubah seluruh dunia, dan juga dengan dunia marketing. Sosial media menawarkan channel pemasaran untuk menumbuhkan kesadaran akan sebuah brand, hubungan dengan brand, atau meningkatkan penjualan. Jadi tidak ada salahnya untuk mencobanya. Apalagi dikarenakan menggunakan sosial media itu gratis. Banyak orang suka berada dalam bisnis yang juga aktif dalam sebuah komunitas, contohnya seperti sebuah komunitas yang mampu menjalin sebuah hubungan yang baik antara instansi dan stakeholder. Dan itu sangat berpengaruh untuk kesuksesan jangka panjang. Sosial media juga menjadi tempat yang baik untuk menjadi wadah umpan balik. Hal ini dapat digunakan juga untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah. Sosial media juga berfungsi untuk meningkatkan digital exposure. Sosial media membuka banyak jalan untuk akses ke seluruh dunia dan memberi eksistensi pada setiap penggunanya. Dampak isu minimnya penggunaan media sosial untuk promosi kegiatan. Yang pertama, minimnya masyarakat yang mengetahui kegiatan di instansi, sehingga terjadi penurunan kapasitas SDM Ekraf. Yang kedua, tidak adanya wadah umum bagi masyarakat untuk bertanya mengenai bantuan maupun kegiatan instansi. Yang ketiga, tidak adanya branding image yang kuat pada setiap kegiatan instansi. Dan yang keempat, kegiatan yang dilaksanakan terkesan tertutup, tidak transparan dan hanya masyarakat tertentu yang dapat berpartisipasi. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pada Direktorat SDM Ekraf, survei kepuasan pelanggan didapatkan dari peserta-peserta yang telah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh instansi.
Survei kepuasan peserta kegiatan pernah dilakukan oleh Direktorat SDM Ekraf, tetapi tidak ada pegawai yang memonitoring dan mengevaluasi hasil survei sehingga data hasil survei tidak terarsipkan dengan baik. Sistem monitoring dan evaluasi survei kepuasan peserta kegiatan sangat penting karena akan berpengaruh pada perkembangan dan kualitas dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Direktorat di tahun anggaran yang akan datang. Dampak tidak adanya monitoring sistem dan evaluasi survei kepuasan peserta kegiatan. Yang pertama, menurunnya kapasitas SDM Ekraf karena peserta yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, tidak adanya inovasi dan pengembangan kualitas pada kegiatan. Yang ketiga, Direktorat tidak mengetahui kelemahan dari kegiatan yang diadakan. Yang keempat, tidak adanya bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan peserta kegiatan. Dan yang kelima, bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik tidak dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. Analisis isu Smart ASN dan manajemen ASN menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kehayalakan, kelayakan. Dari matriks maka diperoleh data. Isu pengarsipan surat dengan jumlah poin 10. Isu promosi sosial media dengan jumlah poin 11. Isu survei kepuasan peserta dengan jumlah poin 15. Dari hasil matriks APKL, maka isu terpilih yaitu isu tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi survei kepuasan peserta kegiatan. Penyebab isu tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi survei kepuasan peserta kegiatan. Yang pertama, kurangnya sosialisasi aplikasi pendukung kerja kantoran. Yang kedua, kurangnya minat untuk belajar teknologi baru. Yang ketiga, kegiatan yang terlalu padat sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar. Yang keempat, sarana penunjang yang tidak merata untuk pegawai. Yang kelima, kurangnya keahlian sebagian pegawai dalam bidang teknologi. Yang keenam, lingkungan kerja yang belum mendukung untuk penerapan aplikasi baru. Diagram Fishbone analisis penyebab isu. Dampak isu jika tidak segera diselesaikan. Yang pertama, menurunnya kapasitas SDM Ekraf karena peserta yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, tidak adanya inovasi dan pengembangan kualitas pada kegiatan. Yang ketiga, Direktorat tidak mengetahui kelemahan dari kegiatan yang diadakan. Yang keempat, tidak adanya bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan peserta kegiatan. Dan yang kelima, bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik tidak dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. Rekomendasi penyelesaian isu dapat dilakukan dengan menggunakan survei secara online dengan menggunakan aplikasi yaitu: yang pertama, Google Form. Formulir yang dibuat di layanan Google Form akan terhubung secara otomatis dengan Google Drive. Dengan demikian, data-data yang sudah dikumpulkan dapat diakses sewaktu-waktu oleh pengguna. Selain itu, perlu juga diadakannya sosialisasi aplikasi pendukung yang telah ditentukan agar setiap pegawai mengetahui dan paham bagaimana manfaat dari aplikasi tersebut. Kemudian, memberikan pelatihan bimbingan teknis pemakaian aplikasi kepada pegawai agar semua pegawai memiliki kemampuan untuk menerapkan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, membuat pengadaan atau revitalisasi aset berupa komputer atau laptop yang sesuai dengan kebutuhan pegawai agar semua pegawai dapat bekerja secara optimal. Manfaat rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama, survei secara online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, file data yang mudah diakses oleh pegawai. Yang ketiga, alur kerja yang lebih efisien.
Yang keempat, semakin cepat pelayanan untuk masyarakat. Yang kelima, evaluasi hasil survei yang dapat meningkatkan inovasi baru dalam kegiatan mendatang. Dan yang keenam, peningkatan kapasitas SDM Ekraf yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.